seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. 1. Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut debat. Karena debat merupakan diskusi formal di mana dua orang atau lebih bertukar pendapat dan argumen untuk mencapai kesepakatan atau untuk membuktikan kebenaran pendapat mereka. Ketiga, pernyataan saya tidak setuju. Menurut saya Indonesia belum maju, karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada di Indonesia dapat digolongkan ke dalam bagian argumen. Pernyataan tersebut merupakan argumen karena berisi pendapat Indonesia belum maju dan alasan yang mendukung pendapat tersebut jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada. Kelima, pernyataan berikut yang terdapat kata hubung atau konjungsi adalah menurut saya karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Kata karena merupakan kata hubung yang menghubungkan dua klausa dalam kalimat tersebut. Ketujuh, isu yang dibicarakan pada dialog tersebut tentang kenaikan harga BBM. Dialog tersebut membahas pro dan kontra mengenai kenaikan harga BBM. Kesembilan, makna efek berantai pada kalimat tersebut adalah saling keterkaitan. Efek berantai menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya secara berurutan. Ini menunjukkan saling keterkaitan antar harga barang. Ke-11, berikut pernyataan yang dapat dijadikan materi dalam sebuah debat adalah pro kontra ujian nasional dan pro kontra mengenai pembayaran pajak. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sehingga cocok untuk dibahas dalam sebuah debat. Ke-13, tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain disebut biografi. Karena biografi adalah tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, autobiografi ditulis oleh orang itu sendiri. Biodata adalah data singkat tentang seseorang, riwayat hidup dan riwayat pendidikan lebih spesifik dan tidak mencakup keseluruhan kehidupan seseorang. Ke-15, pernyataan yang tepat berdasarkan biografi tersebut adalah T. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Teks menyebutkan Rendra melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA 1964–1967. Ini menunjukkan ia mendapat beasiswa selama 3 tahun 1964, 1965, 1966. Ke-17, kata rujukan yang terdapat pada kalimat kelima adalah ia. Kata ia pada kalimat kelima merujuk pada W. S. Rendra yang telah dijelaskan sebelumnya dalam teks. Ke-19, apa yang patut diteladani dari tokoh Kartini? Jawaban, D. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan. Keinginan Kartini yang kuat untuk menuntut ilmu pengetahuan, meskipun menghadapi banyak tantangan, merupakan teladan yang baik. Ke-21, apa perbedaan pembuatan teks biografi dengan menulis teks jenis lain? Jawaban, A. Fakta dan data pendukungnya. Teks biografi bergantung pada fakta dan data yang mendukung untuk menggambarkan kehidupan tokoh secara akurat. Teks jenis lain mungkin tidak memerlukan verifikasi fakta yang ketat. Ke-23, tujuan membaca biografi tokoh Temama adalah apa? Jawaban, C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. Membaca biografi tokoh Temama bertujuan untuk mempelajari kehidupan dan perjuangan mereka, sehingga kita dapat mengambil teladan dari mereka. Ke-25, majas alegori puisi tersebut terdapat pada A. Baris pertama bait pertama. Baris pertama bait pertama mencipta puisi tak semudah membalikan cangkang kura-kura yang melangkah tertatih menuju sungai menggunakan kiasan alegori untuk menggambarkan kesulitan menciptakan puisi. Membalikan cangkang kura-kura dan berjalan tertatih menuju sungai adalah gambaran metaforis dari proses kreatif yang penuh tantangan. Ke-27, ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis pantun. Pantun memiliki ciri-ciri tiap bait terdiri atas 4 baris larik, baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi, tiap baris terdiri atas 8–12 suku kata, dan bersajak ABAB. Ke-29, berdasarkan cirinya, puisi lama tersebut termasuk jenis pantun. Puisi tersebut memiliki 4 baris, dengan baris pertama dan kedua sebagai sampiran,
dan baris ketiga dan keempat sebagai isi. Ini merupakan ciri khas pantun. Ke-31 larik kudengar piano itu berdenting, garing disebut di irama. Larik tersebut menggambarkan irama atau ritme dalam puisi. Berdenting dan garing melukiskan bunyi yang berulang dan berirama. Ke-33 kata singgah dalam puisi tersebut adalah C. Majas. Kata singgah dalam puisi tabah dahan digunakan secara kiasan metafora untuk menggambarkan sesuatu yang sementara dan akan hilang. Ini merupakan ciri dari majas. Ke-35 identitas buku tersebut termasuk jenis buku B. Non-fiksi. Buku yang membahas karakter anak berdasarkan golongan darah adalah buku non-fiksi karena berisi informasi faktual dan bukan cerita fiksi. Ke-37 berdasarkan isinya, cuplikan teks di atas termasuk jenis buku C. Biografi. Teks biografi menceritakan tentang kehidupan seseorang. Ke-39 makna sejarawan pada teks tersebut adalah D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. Sejarawan adalah orang yang mempelajari sejarah. Ke-41 judul yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah C. Cara mudah merawat anggur. Paragraf tersebut menjelaskan cara mengatasi hama dan penyakit pada pohon anggur yang berkaitan dengan perawatan. Ke-43 kutipan resensi tersebut memaparkan tentang C. Kelebihan dan kekurangan buku. Jawaban C tepat karena kutipan tersebut membahas kelebihan buku bahasa mudah dimengerti, banyak pelajaran hidup dan kekurangan buku banyak konflik, pembaca mudah menebak akhir cerita tidak dijelaskan. Ke-45 sinopsis novel dapat dipahami sebagai B. Ringkasan novel. Sinopsis adalah ringkasan singkat dari sebuah cerita. Ke-47 berikut teks-teks yang dapat dijadikan resensi adalah D. Novel, cerpen, drama. Novel, cerpen, dan drama adalah karya sastra yang umum diulas dalam resensi. Puisi, pidato, dan wacana juga bisa. Namun novel, cerpen, dan drama lebih umum. Ke-49 kutipan novel tersebut merupakan bagian B. Tengah cerita. Kutipan tersebut menggambarkan bagian tengah cerita, bukan awal, akhir, simpulan, atau penghias cerita.